Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Central. Kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena Allah telah membuka selebar-lebarnya tentang jalan-jalan kebenaran. Pak Jokowi dinyatakan ijazahnya asli, baik dari SMA maupun kuliah. Kalau sudah keluar hasil pembuktian ijazah asli Pak Jokowi, sekarang Roy Suryo mau apa? Mau ngapain? Tifa? Tipu? Rismon? Egy Sujana? Masih mau tetap nginep di rumah sakit? Fadilah? Mau lanjut ketabrak kereta? Itu yang tompel siapa itu? Apa mau sering-sering berantem sama petugas? Si Abraham Samad? Gimana? Masih mau mewawancarai para penipu ini? Rafli Harun? Profesor? Gimana ini? Apa masih mau mengupayakan untuk menyebar fitnah lagi? Gimana ini? Apa nggak percaya sama hasil yang ditemukan oleh Bareskrim? Semua bukti-bukti sudah disampaikan. Kalau saya lihat dari komentar-komentar pembenci sih, masih saja ada pertanyaan tuh. Mana ijazahnya? Kok cuma selembar kertas yang dibaca? Ijazah, bukti-bukti, skripsi, lembar pengesahan, koran, tempat penerimaan koran di mana Pak Jokowi diterima di Sipan Maru, kemudian ujian-ujian, nilai-nilai ujian, semuanya akan diperlihatkan di tempat yang semestinya, yaitu di meja hijau. Bukan di internet. Nanti kalian palsukan lagi. Seperti ijazah Pak Jokowi yang disebar oleh orang PSI, terus kalian edit-edit, dibikin gelap. Kan kalian kurang ajar, ya. Kalau orang PSI itu menampilkan ijazah asli, difoto, ditaruh di X. Tapi kalian ambil dokumen itu, kemudian kalian ubah. Kurang ajar kalian itu. Dan akhirnya ketahuan ini, ya. Ijazah SMA-nya asli. Kemudian ijazah UGM-nya asli. Bahkan disertai dengan bukti-bukti. Bukti-bukti yang sangat lengkap loh. Dengerin nggak kamu? Jangan masih terus ngotot. Ya. Kalian ini sebenarnya orang waras apa enggak sih? Hah? Udah dikasih bukti-bukti segini banyak, masih aja. Masih ngotot. Pokoknya Pak Jokowi harus palsu ijazahnya. Pak Jokowi harus malu. Pak Jokowi harus dipermalukan. Indonesia harus revolusi. Sebagaimana yang beredar ini nih. Ajakan revolusi ini. Saya tahu ini siapa yang menyebarkan ini. Nih. Siapa yang menyebarkan ini nih? Ini adalah kejadian tahun 98. Rekaman salah satu wartawan asing tahun 98. Kalian buatkan sebuah video, ditaruh di situ, katanya Indonesia revolusi. Itu sama juga kalian ini ngajak revolusi. Kemudian ada di situ orang asing ngomong pakai bahasa Inggris, seolah-olah orang asing memberitakan berita hoax. Padahal ini memang kejadiannya benar tahun 98. Maksudnya apa disebar sekarang? Ngajak rakyat revolusi. Ini siapa nih yang nyuruh nih? Ada kaitannya nggak dengan kubunya Roy Suryo, tipu Rismon, Abraham Samad, Rafli Harun, si Tompel, Fadilah, Kurnia, bener orang HTI, FPI, mantan-mantan jenderal, ada hubungannya itu? Kalian ini membuat gaduh. Indonesia ini sedang membangun menuju emas. Indonesia sedang berbenah. Indonesia saat ini sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi, sedang tinggal landas. Tapi kalian nggak suka, kalian selalu bikin gaduh, kalian selalu membuat suasana tidak nyaman, mengganggu pemerintah. Kalian orang-orang pinter loh, harusnya kalian itu membantu pemerintah menjalankan program-programnya, bukan membuat gaduh, memprovokasi dengan isu-isu yang nggak masuk akal. Saya sudah bisa tahu bahwa itu semua fitnah, rekayasa. Dan kalau kalian nggak ada yang bayar, bohong. Kalian orang pintar, kalian lulusan UGM, tapi kalian sendiri tidak percaya dengan UGM. Kalian itu orang-orang hebat. Bahkan Amin Rais, bapak reformasi, ya, yang dulu kita gadang-gadang untuk jadi presiden, tapi akhirnya dia tidak memilih jadi presiden, karena ternyata presiden itu rendah di saat itu, kedudukannya lebih tinggi MPR yang bisa memecat presiden. Akhirnya Amin Rais memilih menjadi ketua MPR. Dan sekarang jadi apa Amin Rais? Harusnya bisa menjadi cahaya yang terang buat kita yang muda-muda, dengan ilmu dia itu, menjadi lampu yang padam. Bukan menerangkan, malah memadamkan. Membuat kita kegelapan. Tapi lucunya dia ikut-ikutan teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Justru mereka ini yang membuat Indonesia menjadi gelap.
Karena ilmu yang harusnya menjadi cahaya buat Indonesia tidak diberikan untuk hal-hal positif, tapi dipadamkan ilmu kalian itu. Menyesatkan informasi-informasi yang keluar dari mulut kalian. Semuanya menyesatkan. Tifa dengan ijazah S1, S2 dari UGM tidak bisa memberikan ilmunya buat bangsa ini, buat rakyat, buat yang muda-muda, tapi justru memprovokasi. Ini contohnya. Nah, dan saya ini semua, ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga, Bapak Ibu dan saya teman-temannya, saya juga bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi dibunuh dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu kan? Ya, anak-anak bohong loh ya. Ini Pak Jokowi, biarkan beliau itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya bebas diam saja. Nggak usah bikin statement apapun yang nanti jadi blunder. Pak kita tinggi. Teman-teman alumni UGM juga biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyhuran luar biasa, sudah cukup. Dia berusaha memprovokasi UGM supaya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sok dia ngancam-ngancam UGM. Nggak usahlah UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita kan sudah memberikan jabatan yang tinggi kepada Jokowi sampai presiden loh. Sudah cukup itu jabatan presiden. Kita kan sudah memberikan jabatan presiden. Tifa, yang memberikan jabatan presiden bukan kamu. Kok ngaku-ngaku? Kamu milih Pak Jokowi aja? Enggak. Ngaku-ngaku kamu. Oh, kalau dulu kamu pilih Pak Jokowi mungkin ya periode pertama ya, karena kamu memang menggilai Anies kan, Anies Baswedan. Ketika Anies dipecat, terus kamu tiba-tiba benci sama Pak Jokowi kan? Terus kamu gabung deh sama FPI, HTI. Tuh kamu siapanya Anies sih? Sampai segitunya. Anies dipecat dari kabinet, kamu ikut-ikut benci Pak Jokowi. Kamu tersakiti. Kamu apanya Anies, Tifa? Terus sekarang gimana kamu ini? Setelah polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli. Hah? Mau ngadu kemana? Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau ke Komnas Satwa Liar? Atau kemana nih? Ke Komnas orang-orang sakit jiwa? Pak Anies dipecat dari menteri, kamu langsung berjuang untuk Pak Anies. Sampai halu begitu. Pak Anies tidak butuh jabatan di Indonesia. Pak Anies dibutuhkan oleh negara. Perang dunia ketiga itu Pak Anies dibutuhkan dunia internasional. Kamu pikir Anies Baswedan itu Imam Mahdi? Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini. Karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enak. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, Dokter Tifa, bangga. Wah, dokter nih gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung. Memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ngada-ngada, ngarang-ngarang, orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak.
Kenapa? Inews itu menjadi turun harga dirinya kalau memanggil ibu-ibu seperti saya. ILC menjadi rendah derajatnya kalau memanggil YouTuber-YouTuber ini. Menjadi rendah. Takut nggak ada yang nonton. Hey, harus adil dong. Oh, kami juga mendatangkan ini kok. Ini. Ya mereka-mereka aja yang kamu panggil. Kita-kita pernah dipanggil nggak? Harusnya kalian itu menampung suara rakyat, benar-benar rakyat yang gelisah setiap hari. Karena dikotori oleh cerita-cerita bohong dari orang-orang pintar itu. Yang ngaku pintar itu, yang ngaku sekolah tinggi. Yang membodohi rakyat. Kalian kasih panggung orang-orang seperti itu. Artinya apa? Kalian itu ikut-ikutan membuat gaduh Indonesia. Kalau zaman Pak Soeharto, sudah diberendel kalian itu, bikin gaduh. Biarkanlah negara ini maju. Kenapa sih nggak suka ngeliat Indonesia maju? Kenapa media-media ini mencari rating itu hanya dengan cara-cara yang kotor, licik, busuk? Mengundang orang-orang seperti itu. Mengotori pikiran orang-orang awam, membuat orang pusing. Akhirnya orang-orang bodoh bercerita di media sosial tentang ijazah Pak Jokowi. Saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Sok tahu. Saya percaya dengan Roy Suryo. Tidak ada satupun temuan Roy Suryo yang terbukti benar. Kacau semuanya temuan Roy Suryo itu. Karena dia bukan ahli. Dia itu cuma apa? Tukang bacot. Nggak ada keahlian dia. Cendekiawan. Sudah dia membuat temuan apa? Kalau meneliti bokep, jago dia. Tapi masih diberi panggung. Bahkan teriak-teriak di atas panggung. Perhatian ini untuk media-media ini ya. Kalau kalian tidak bisa mengatur orang-orang yang datang, jangan salahkan YouTuber-YouTuber terus bersuara. Karena ini hak kami untuk bersuara. Kalian bikin gaduh, kami membungkam mulut kalian. Kegaduhan yang tercipta selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini oleh kaum pembenci, oleh orang-orang yang punya titel tinggi, bererot, cukup membuat kita pening, membuat kita bingung. Kegaduhan ini sengaja memang diciptakan oleh kelompok pembenci. Tapi mereka lagi-lagi berkelit ketika kita sebut mereka ini kaum pembenci. Oh, saya ilmuwan, saya peneliti. Loh, saya ini pengamat. Saya ahli hukum tata negara. Saya mantan menteri. Saya doktor. Saya ahli forensik. Bukan karena saya benci. Nah terus, tujuan kalian mengotak-atik ijazah Pak Jokowi untuk apa? Apa kepentingannya? Apa untungnya? Kami membela rakyat. Rakyat yang mana? Kami tidak butuh ijazah Pak Jokowi diperlihatkan di muka publik. Tidak butuh. Karena kami yakin Pak Jokowi mustahil memalsukan ijazahnya. Lalu kalian datang, ingin meyakinkan kami, para pendukung Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini adalah penipu, pendusta, pemalsu ijazah. Ya kan? Sayangnya kami tidak percaya. Dan akhirnya dunia medsos dibuat gaduh. Orang-orang banyak yang meragu dengan ijazah Pak Jokowi. Orang-orang pintar, banyak juga yang bertanya, benar gak sih ijazah Pak Jokowi asli itu? Kok kayaknya penelitian dari Roy Suryo, Rismond, Dr. Tipa ini meyakinkan sekali. Emang kalian ini orang-orang brengsek. Kalian pasti punya misi dong melakukan ini. Misi kalian tidak hanya membuat gaduh dong. Kenapa memilih menjadi provokator? Menjadi tukang tipu? Menjadi tukang bacot yang dipanggil dari TV ke TV, podcast ke podcast? Kenapa memilih itu? Tentu karena cuannya gede. Nggak mungkin tanpa cuan mereka mau melakukan perbuatan bodoh seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang pintar, orang-orang hebat ini mau melakukan pekerjaan-pekerjaan haram seperti ini kalau tidak ada cuannya. Nggak mungkin. Apakah kalau nanti negara kita kacau setelah mereka membuat berita-berita bohong, lalu mereka dapat jabatan gitu? Apakah begitu? Yaitu halunya mereka seperti itu. Mereka berharap kalau negara kita kacau, terjadi revolusi, maka otomatis negaranya akan bubar. Prabowo, Gibran akhirnya diturunkan. Berharap revolusi. Tanpa revolusi mereka tidak bisa menurunkan Prabowo, Gibran. Kalau revolusi sudah terjadi, mereka berharap bubar ini pemerintahan. Tapi ingat, sudah ada 8 poin yang sudah mereka kemukakan ke ruang-ruang publik. Di antaranya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Mereka ingin kembali lagi ke zaman Orde Baru. Sehingga nanti yang memilih presiden dan wakil presiden, MPR. Nih, saya kasih gambarannya. Mereka melakukan ini supaya negara ini chaos, kacau. Terjadi revolusi. Setelah revolusi, nanti para jenderalnya akan maju nih. Dengan Habib-Habib ini. Dengan aktivis-aktivis yang bacotnya kencang ini ya. Ulama-ulama dengan jubah-jubah panjang itu. Wah, seolah-olah mereka ini mau memerankan seperti di era
sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ketika ingin membentuk negara ini kan melibatkan ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan. Makanya mereka jauh-jauh sudah ngaku, saya cendekiawan. Roy Suryo ngaku cendekiawan, Tifa ngaku cendekiawan, Rismon ngaku cendekiawan. Nanti supaya nanti dilibatkan ketika negara kita sudah kacau, pemerintahnya udah dihancurkan, nanti muncul nih cendekiawan-cendekiawan nih, wah akan dimajukan bersama jenderal-jenderal itu mantan jenderal, bersama Habib-Habib, akan membentuk negara lagi yang baru. Kembali lagi ke UUD 45, MK bubarkan. Nggak usah pemilu ulang boros. Udah, kita balik lagi ke UUD 45, nanti langsung kita angkat ketua MPR-nya siapa tuh? Amin Rais jadi ketua MPR. Nanti Amin Rais yang nunjuk siapa yang jadi presidennya. Langsung tunjuk tuh Abah Anies Baswedan, Imam Mahdi. Berhayal mereka ini. Ntar mereka ingin menciptakan sejarah para cendekiawan, Tifa, Roy Suryo, Rismon. Sudah mencetak sejarah baru. Pembubaran pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan perjuangan-perjuangan yang melelahkan. Sejak tahun 2014 yang gagal menjatuhkan Jokowi, akhirnya berhasil melengsarkan Gibran dan Prabowo. Nah nanti mereka berharap kalau sudah ditunjuk nih oleh MPR, presidennya siapa, wakilnya siapa, menteri-menterinya siapa, mereka dapat jatah masing-masing. Habib Rizik, Menteri Agama, Tipa, Menteri Kesehatan, Rismon, Menteri Menristek, Fadilah, Menteri Perbacotan itu Fadilah, Rafli Harun, Kemenkumham, Abraham Samad, Kejagung, Egy Sujana, jadi Menteri Sakit-Sakitan, Kurnia, jadi menteri apa tuh? Terus si Tompel jadi apa itu? Pikirin tuh Tompel jadi apa? Orang HTI itu. Saya heran orang HTI masih dikasih panggung aja sih. Tolong dong ya, kalau negara ini mau aman damai, jangan kasih panggung orang-orang itu. Bacotnya tuh udah gak pernah sekolah. Apa yang dikasih panggung? Model-model si Tompel itu merusak mental bangsa. Ini negara kita ini yang punya adat ketimuran, sopan, menjadi kayak dia itu, petantang-petenteng gitu. Semua orang ditantangin. Tolonglah media-media jangan kasih panggung ini orang-orang brengsek ini, semua ini. Nih. Jangan kasih panggung mereka. Dan kini ketika pengadilan nanti memutuskan mereka harus ditahan, mereka wajib menerima. Dan kami rakyat Indonesia sangat tidak rela jika mereka dimaafkan. Pak Jokowi, jangan maafkan mereka. Mereka tidak layak dimaafkan. Karena kalau mereka dikeluarkan, bacotnya itu ngerusak nanti. Ngerusak tatanan negara. Penjara aja bareng metikus itu. Jangan dikasih tempat atau fasilitas-fasilitas yang bagus. Gabung, campurin aja sama residivis itu. Jangan kasih ampun. Dan kami rakyat Indonesia akan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka semua dipenjara tanpa pengampunan.